semuanya, kenalin nama aku Intan Purnamasari, biasa dipanggil Intan. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan sekarang sedang menempuh semester 6. Seringkali ketika kita berbicara di depan umum, pada saat akan menyampaikan sebuah informasi, pikiran kita terkadang ngeblank, kesulitan dalam merangkai kosakata, atau bahkan merasa gugup saat berhadapan dengan banyak orang. Itu merupakan sebuah hal yang wajar. Nah, kalau kalian mengalami hal semacam ini, buku ini untuk kamu. Kali ini aku mau membahas buku yang berjudul Lancar Public Speaking karya Aba Mehmet Aga. Buku ini awalnya memang aku beli karena niat ingin memperbaiki public speaking aku, karena ya menurutku public speaking itu merupakan soft skill yang sangat penting sekali untuk diasah gitu. Insight pertama. Nah, buku ini menjelaskan bahwa kemampuan berbicara di depan umum bukanlah bakat bawaan atau bakat dari lahir, itu bukan. Tetapi merupakan sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih melalui pemahaman teori, latihan, dan teknik yang tepat. Nah, setiap orang dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbicara di depan umum. Artinya, siapapun bisa menjadi pembicara yang baik jika mau belajar dan berlatih secara konsisten. Aku setuju banget sama buku ini karena memang public speaking itu memang butuh dilatih dan butuh kekonsistenan lebih untuk bisa lancar atau mampu berbicara di depan umum. Karena memang yang seperti sudah dijelaskan di buku ini sebelumnya, public speaking itu bukan bakat bawaan, tetapi memang sebuah keterampilan yang perlu diasah dan perlu dilatih untuk bisa lancar, untuk bisa tidak gugup lagi berhadapan dengan orang banyak. Dan tentu saja itu tidak hanya dilatih 1, 2, 3 kali, tapi memang dibutuhkan sebuah konsisten supaya mendapatkan hasil yang memuaskan ketika kita berbicara di depan umum. Insight kedua. Buku ini menekankan pentingnya persiapan dan struktur dalam berpidato. Nah, pidato yang baik tidak hanya mengandalkan spontanitas, tetapi harus disusun dengan kerangka yang jelas, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Nah, dengan adanya outline yang sudah disiapkan sebelumnya dan langkah-langkah penyusunan teks, pesan yang disampaikan menjadi lebih terarah dan mudah dipahami oleh audiens. Jadi, ketika berbicara di depan umum atau menjadi speaker di sebuah acara seminar, itu tidak serta-merta dilakukan secara spontan. Meskipun seseorang yang sudah memang terbiasa mengisi seminar, menjadi speaker di acara seminar, webinar, dan lain sebagainya, itu mereka masih membutuhkan belajar lagi supaya nanti pesan yang akan disampaikan atau informasi yang akan disampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh audiens mereka. Insight ketiga. Nah, di dalam buku ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan public speaking tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga oleh cara penyampaiannya, bahasa tubuh, kontak mata, gestur, serta kemampuan mengendalikan rasa gugup sangat berpengaruh terhadap kesan yang diberikan kepada audiensnya. Oleh karena itu, seseorang pembicara perlu memperhatikan aspek fisik dan psikologis agar penyampaiannya lebih percaya diri dan meyakinkan. Nah, cara penyampaian ini memang sangat penting sekali dalam berpublic speaking. Jika kita merasa gugup pada saat menyampaikan informasi, itu audiens pasti akan mengira, wah, speaker ini kurang persiapan gitu. Jadi memang sebagai seorang pembicara, kita diharuskan
untuk bisa menguasai audiens yang ada di ruangan. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, bagaimana kita menguasai audiens, supaya atensi audiens itu tetap fokus kepada kita dan tetap fokus dengan pembahasan atau informasi yang akan kita sampaikan kepada mereka gitu. Jadi memang benar seperti gestur tubuh atau bahasa tubuh, kontak mata dan lain sebagainya itu sangat penting karena itu bisa mempengaruhi cara kita dalam menyampaikan informasi yang akan kita sampaikan. Ada salah satu kutipan di buku ini yang menurutku sangat relate sekali ya. Kemampuan berbicara di depan umum adalah modal keterampilan komunikasi masa yang baik yang akan sangat menunjang pengembangan intelektualitas, karir, dan keterlibatan diri dalam masyarakat. Nah, aku setuju banget sama kutipan yang ada di buku ini. Nah, memang public speaking itu merupakan sebuah soft skill yang sangat penting sekali untuk diasah. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa yang tentunya sangat memerlukan public speaking yang baik ketika kita melakukan presentasi, melakukan diskusi di kelas bersama teman. Sebagai seorang mahasiswa itu sangat penting sekali untuk kita berlatih berpublic speaking dengan baik. Apalagi juga ketika mengikuti sebuah organisasi, nah itu dibutuhkan keterampilan dalam berpublic speaking. Seperti itu. Jadi teman-teman, public speaking itu memang sangat penting sekali untuk diasah atau dilatih. Apalagi seperti aku, seorang mahasiswa yang dimana public speaking itu sangat dibutuhkan sehari-harinya. Seperti itu. Sampai sekarang pun aku masih berusaha belajar untuk terus mengasah skill public speaking yang aku miliki. Jadi, ayo sama-sama belajar dan terus mengasah skill public speaking kita. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk diri aku sendiri dan juga orang banyak. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.